Dan untuk mengupdate informasi terkini terkait kasus mafia tanah ini, kita sudah bergabung bersama Bapak Hedi Ludiman dan Ibu Evi Fatimah, korban mafia tanah yang diduga melibatkan para pejabat terkait. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hedi dan Bu Evi. Ini sebelumnya kami Waalaikumsalam turut prihatin begitu ya dengan kasus yang menimpa Ibu dan Bapak, dan ini terjadi sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu begitu ya, dari 2011. Hingga kini sertifikat tanah yang seluas 1.475 meter persegi belum kembali. Nah, seperti apa sebenarnya? Kami ingin klarifikasi dulu begitu ya Ibu. Siapa sih sebenarnya yang mengontrak dan meminta sertifikat tanah Ibu Evi ini, Bu? Yang mengontrak itu 2 orang, ibu dan anak, yang berinisial sama SJ. Seperti apa prosesnya sebenarnya awal dari bisa mengontrak rumah Ibu, dan di mana mereka sekarang? Bagaimana akhirnya sertifikat tanah Ibu ini bisa beralih tangan kepada pengontrak begitu, Bu? Ibu atau Pak Hedi? Mau mengontrak dengan 2011 itu datang, terus mengontraknya 2012, kontraknya 2012, terus mau membayar dulu kontraknya itu selama 5 tahun, 1 tahun itu 5 juta, 5 tahun 25 juta. Terus selanjutnya itu kan mau membayar dulu, tapi membayarnya dicicil, salah dicicil lewat bank, lewat rekening. Terus selanjutnya dicicil itu Agustus sampai Desember. Setelah itu ternyata 2012 tidak jadi kontrak, malah yang datang itu pihak bank BPN Berlian Bumi Arta. Katanya sertifikat kami digadikan di BPR itu. Baik. Terus akhirnya sini mengecek di BPN Sleman, ternyata sudah dibalik nama. Terus kami melaporkan di Polres Sleman. Dalam tuntutan Polres Sleman itu yang SH tadi, Sri tadi sudah terpidana divonis 9 bulan. Terus kami dengan putusan pidana itu melaporkan notaris di MPD Yogyakarta. Baik. Sudah kena putusan, yaitu dengan pelanggaran kode etik notaris, teguran tertulis. Baik, Pak Hedi. Pak Hedi, ini sebelumnya kami juga ingin bertanya, perkenalan Bapak dan Ibu dengan Ibu dan anak yang ingin mengontrak rumah Bapak ini sebenarnya seperti apa? Apakah di awal ada gelagat yang mencurigakan, sampai kalau hemat kita adalah ini kan mengontrak ya, hanya harusnya sesederhana dengan membayar kewajiban uang kontrakan kepada pemilik kontrakan, hanya seperti itu. Tapi kenapa sampai sertifikat rumah Bapak dan Ibu bisa ada di tangan mereka begitu, Pak? Modusnya itu gini ya, itu orang tua, yang SH itu orang tua, sangat tua sekali, sangat sepuh, sekitar 67 tahun. Jadi istri saya, terutama istri saya tidak ditemui, saya belum pernah ketemu. Sri Suharyati sama Sujarno itu datang ingin mencari kontrakan untuk usaha konveksi katanya. Terus istri saya kan dengan orang tua otomatis kan tidak curiga, dengan bujuk rayu, orangnya baik, tutur katanya halus, dengan kata-kata seperti itu kan istri saya tidak curiga seperti itu. Jadilah sertifikat jadi diberikan begitu ya. Ada mungkin Ibu Evi ada kalimat baik, bagaimana Pak? Saya bayar dulu tapi kamu sertifikatnya saya bawa. Terus dibawa. Terus setelah itu diajak istri saya itu sendiri, tidak sama saya gitu loh. Baik. Saya tidak tahu gitu loh. Kan masih muda, istri saya masih muda, tidak tahu apa itu namanya notaris. Bagaimana prosesnya begitu ya? Iya, tidak pengalaman, dan di notaris tidak ketemu notaris. Baik. Tahu-tahu dipaksa untuk tanda tangan, dan tidak tahu ini.
Baik, Ibu Evi, mungkin masih ingat situasinya saat itu ya, saat ada Ibu dimintai sertifikat, ada kalimat yang memang membuat Ibu, baik saya akan serahkan tanpa ada perasaan curiga, ada perasaan ini ada yang salah begitu. Ada hal yang Ibu ingat tidak Bu saat kejadian itu? Itu Bu SH itu bilang sertifikatmu itu tidak saya apa-apakan, cuma saya bawa buat jaminan kalau saya udah mengeluarkan uang 25 juta untuk membayar kontrakan dulu gitu. Baik, baik. Dan ini yang sudah kita ketahui juga begitu, sudah ada satu orang yang divonis bersalah yaitu SH begitu Bu, dan satu lagi ada SJ yang hingga saat ini belum ditangkap begitu ya informasinya ya. Iya. Informasi terupdate apa yang sudah Ibu Evi dan juga Pak Hedi dapatkan mungkin dari pihak polisian, atau Ibu dan Bapak juga ikut serta begitu mencari keberadaan SJ? Selalu ikut serta Mbak. Selalu kemana update dari orang tersebut itu selalu saya cari untuk membantu pihak kepolisian. Ke Jakarta, pernah ke Bali, pernah ke mana saya kejar sampai kemana, sampai mengeluarkan banyak uang gitu loh untuk mengejar orang itu. Baik, akhirnya Pak Hedi juga harus berkorban materi juga begitu ya, sedangkan Bapak dan Ibu juga sudah menjadi korban penipuan ini. Pak Hedi, saat ini status atau nama yang tertulis pada sertifikat tanah Bapak begitu, tertulis milik siapa Pak? Dan di keberadaan sertifikat itu apakah sudah diproses lagi dan kembali ke tangan Bapak dengan nama Bapak atau Ibu Evi? Nah itu kan sertifikat itu sama Polres Sleman diblokir karena ada putusan pidana, ada kasus penipuan dan penggelapan. Nah, sertifikat itu ternyata sama BPR itu dilelang. Sedangkan pelelang itu yang membeli itu sudah saya beritahu tanah itu tanah masalah, tanah berperkara. Nah, tetapi dia malah bilang sama saya, kamu kapusan jero, harusnya ketipu luar dalam. Terus tolong Pak, jangan membuat masalah dengan saya lagi, saya sudah punya masalah dengan BPR sama SJ itu, Bapak jangan ikut dalam lingkaran itu, tolong. Nah, dia malah kepaksaannya, dia datang ke rumah itu, kepaksaannya tak lelang seperti itu. Sedangkan sudah saya beritahu, kronologi kejadian ada perkara, ada masalah, kok berani-beraninya itu oknum pegawai kejaksaan, seorang pegawai ASN, seorang tahu hukum, jelas-jelas ini itu korban mafia tanah, korban penipuan, tapi kok tega-teganya mau mendolimi kami. Dan saya pernah diancam mau diusir dari lewat rumah Bapak Pak sendiri. Polisi, lewat pengadilan, lewat WA. Yang di WA adalah saudara kami. Iya, Pak Hedi, ini artinya ada kong kali kong atau terkait sebenarnya pihak notaris berarti ya, karena kan seharusnya sudah mengetahui status sertifikat tanah Bapak ini tengah diblokir oleh pihak kepolisian karena memang sedang berperkara. Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh notaris ini Bapak mengenal atau memang sudah sering terjadi kasus-kasus seperti ini di wilayah tempat tinggal Bapak begitu? Ya, menurut saya kan memang tanah itu tanah berperkara, tanah bersengketa. Juga sudah saya tulisi, warga itu tahu semua, Pak Dukun juga tahu. Baik. Kalau tanah ini tanah berperkara, jadi ya menurut saya juga ada kerjasama antara pejabat itu dengan oknum-oknum mafia tanah memang untuk mengalahkan kami sebagai orang miskin untuk jadi korban, karena saya tidak pakai pengacara dan tidak ada backing dari siapapun. Saya kemana sana kemari sendiri, dan kemarin saya bulan November pernah datang ke Mabes Polri, ke Biro Wasidik, ke Paminal, ke Pak Wapres Gibran, ke BPN, seperti itu. Baik, Pak Hedi, Bu Evi, di terakhir kami tahu pasti Anda berdua ingin segera kasus ini selesai dengan adil dan juga apa yang menjadi hak Anda berdua ini kembali ke tangan Anda. Tapi apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan melalui kesempatan ini dari NTV Morning yang ingin Anda berdua inginkan begitu terkait hak Anda terhadap tanah atau sertifikat Anda, Pak?
keinginan kami satu hanya untuk mengembalikan sertifikat itu kepada atas nama istri saya lagi. Itu satu yang pertama. Yang kedua, untuk menghukum para oknum-oknum itu dan para mafia tanah itu untuk dihukum sesuai peraturan negara, peraturan peradilan yang benar. Baik. Ketiga, saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk membantu kami dan DPR Komisi 3 untuk membantu kami karena kami melawan para mafia yang sangat berat, selalu mengintimidasi kami dengan berbagai cara. Tolong, dan Bapak Kejaksaan Agung tolong anak bawahan Anda yang oknum pegawai kejaksaan itu jelas-jelas saya beritahu kalau tanah ini tanah masalah tapi tetap maju, tetap mendolimi kami. Tolong Bapak Kejaksaan Agung tolong bertindak sesuai prosedur yang ada. Tolong Pak Prabowo dan Komisi 3 untuk membantu kami supaya masalah ini selesai. Saya sampai menelantarkan anak-anak kami, Pak, Bu. Baik. Sampai anak-anak kami takut dan psikisnya terganggu, dalam proses belajarnya selalu terganggu dengan keadaan ini. Baik, baik. Dibantu kami seperti itu. Baik, Pak Hedi, Bu Evi, kami juga turut memberikan dukungannya begitu untuk kasus Anda. Semoga ini segera mendapatkan solusi seadil-adilnya dan hak Anda kembali ke tangan Anda begitu. Terima kasih Pak Hedi, Bu Evi untuk waktunya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih untuk waktu Anda telah membagikan informasi ini kepada kami bersama pemirsa NTV Morning.